Oke, kita lanjutkan yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin kita bahas sampai nomor nomor berapa ya? Sebentar. Nomor 19 ya. Oke, berarti nomor 20 sekarang. Ya, ini ya. Kemarin terakhir kita bahas nomor 19 tentang gradien garis. Jadi sekarang kita bahas tentang persamaan linear. Sorry, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini di sini ada dua orang yang membeli dua roti, roti A sama roti B. Nah, ini kalau roti A itu harganya 1.500 lebih mahal daripada harga roti B. Dan kalau yang si orang A, ini saya beri itu dulu kali ya, simbol. Kalau roti A itu saya simbolkan dengan huruf A kecil. Kalau roti B saya simbolkan dengan huruf B kecil. Sehingga dari informasi yang ini, kotak ini, bisa kita katakan bahwa harga roti A itu adalah harga roti B ditambah 1.500. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, di sini saat Nanda membeli 3 roti A, ini roti A semua ya, roti A, roti A, roti A, berarti ada 3 roti A, ditambah dengan 2 roti B, kok pakai huruf besar, 3 roti A ditambah 2 roti B, dia akan menghabiskan 22.000. Jadi pertanyaannya, kalau Nani menghabiskan 2 roti A ditambah dengan 1 roti B, dia akan menghabiskan uang berapa gitu kan. Itu nanti akan ada masuk di pertanyaan nomor 2. Nah, oke. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Salah satu model persamaan matematika dari informasi yang kita dapatkan di sini adalah Y dikurangi X sama dengan 1.500. Nah, ini bisa dianggap seperti ini, bisa dianggap Y dikurangi X sama dengan 1.500 kalau kita bilang bahwa Y itu adalah roti A dan X itu adalah roti B. Itu bisa. Karena apa? Dari informasi roti A itu adalah roti B ditambah 1.500 lagi karena roti A lebih mahal 1.500 gitu ya. Maka kalau si B-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kiri dengan operasi penjumlahan dan dia adalah bilangan positif, maka A dikurangi B adalah 1.500. Nah, itu bisa. Kalau kita menyatakan bahwa roti A itu adalah Y dan roti B kita simbolkan dengan X. Kita, uh, kita simpan dulu jawabannya sebagai jawaban yang benar. Nah, di sini kita tahu kalau roti A itu adalah B ditambah 1.500. Roti B ditambah 1.500. Kita masukkan aja dia ke persamaan yang ini. Kan dia punya A. Ya udah A-nya kita ganti sama B plus 1.500 karena A juga sama dengan B plus 1.500 ditambah 2B sama dengan 22.000. Sehingga nanti dia akan menjadi persamaan linear satu variabel. Lebih mudah dicari. Nah, ini kalian kalikan seperti biasa. 3 dikali B sama dengan 3B. Ditambah 1.500 dikalikan 3 menjadi 4.500. Tambah 2B. Sama dengan 22.000. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Yang memiliki variabel yang sama atau memiliki suku yang sejenis dioperasikan. Sehingga nanti 4.500. Oh sorry, ini langsung aja 4.500 yang saya pindah ya. Yang 4.500 ini saya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Karena dia sama-sama suku yang sejenis dengan 22.000. Sehingga kita punya 2B ditambah 3B sama dengan 5B. Itu akan sama dengan
22.000. Nah, ini karena operasinya pertamanya ditambah 4.500, pindah ke ruas kanan jadi dikurangi 4.500. Dan kita punya 5B sama dengan berapa ya? 22.000 dikurangi 4.500. 17.500. Oke, good. 17.500. Jadi kalau kita mau cari B-nya saja, ya udah tinggal dibagi ya, 17.500 dibagi 5. Berapa tuh? 3.500. Oke, 3.500. Nah, 3.500 ini adalah miliknya B. Ya, kita belum tahu A-nya berapa. Dan A-nya tadi adalah B ditambah 1.500. Ya udah kita masukkan aja B-nya. 3.500 tambah 1.500. Jadi 5.000. nah, sekarang pertanyaannya nomor 2, apakah harga roti yang dibeli Nanik itu 13.500? Jadi kita kalikan, 2 dikalikan dengan A, tadi ada A-nya 5.000. Jadi 2 kali 5.000 ditambah B-nya 3.500. Berapa nih? 13.500 benar nggak? Oh, Allahu Akbar. Oke, benar ya. Ini kan 2 kali 5.000 itu 10.000. 10.000 tambah 3.500 jadi 13.500. Ini jawaban yang benar. Sebentar, saya mau kembali ke pernyataan pertama karena saya baru menyadari bahwa roti A itu disimbolkan dengan X, roti B disimbolkan dengan Y. Padahal tadi di pernyataan satu, pernyataannya itu benar jika Y-nya itu adalah roti A dan X-nya itu adalah roti B. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diketahui di soal ya. Ini dia. Roti A-nya itu haruslah X. Ini di sini. Ternyata sudah dimodelkan sendiri sama mereka, sama si soal. Sehingga si pernyataan satu ini salah karena tidak memenuhi modelnya. Gitu. Jadi harusnya model yang tepat adalah X dikurangi Y sama dengan 1.500. Nah, ini baru betul. Oke, satu tidak termasuk, dua termasuk. Sekarang harga 2 buah roti B adalah 7.000. Tadi roti B-nya kan 3.500 ya. Jadi kalau kita kalikan 2 ya 3.500 kali 2 sama dengan 7.000. Nah, sudah ketemu. Jadi jawabannya 2 dan 3. Sekali lagi, kalau kalian punya waktu untuk menjawab nomor 4, silakan dijawab nomor 4. Karena ini, silakan dicek, silakan dicek. Karena ini bisa dilihat juga sih, harga satu buah roti A itu 3.500. Ini jelas salah. Karena harga satu buah roti A alias si A kecil alias si X itu adalah 5.000. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ada? Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian untuk nomor 21 ini juga sistem persamaan linear dua variabel. Diketahui Y, 2X min Y sama dengan 5, 3X plus 2Y sama dengan 4, maka nilai setengah X Y. Berarti kita harus cari X-nya ini berapa, Y-nya ini berapa. Nah, saya suka metode campuran, jadi saya eliminasi dulu, baru saya substitusi. Tapi memang caranya ada banyak, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Kalau saya pakai cara yang ini. Kenapa saya bilang kayak gini ya bukan berarti apa namanya saya itu nggak mau ngajarin semua caranya, tapi memang matematika itu bisa diselesaikan dengan apa cara masing-masing sebenarnya. Dan saya tidak begitu mempermasalahkan cara kalian kalau misalkan memang mau pakai yaitu cara kalian itu. Nah, di sini kita akan mengeliminasi terlebih dahulu kedua persamaan ini dengan cara
membuat koefisien salah satu variabel, yaitu salah satu dari X dan Y itu sama. Di sini saya mau membuat si Y-nya itu sama-sama memiliki 2Y. Jadi di sini nanti mau saya bikin min 2Y gitu. Kalau mau saya bikin min 2Y kan otomatis harus saya kalikan dengan 2 ya. Sementara yang ini sudah ada 2Y, maka tidak perlu saya kalikan siapapun atau cukup saya kalikan dengan angka 1. Sehingga 2X dikurangi Y sama dengan 5. Kalau dikalikan 2 semuanya menjadi 4X. Dikurangi 2Y sama dengan 10. Nah yang ini tetap karena cuma dikali 1. 3X plus 2Y sama dengan 4. Nah ini operasinya adalah penjumlahan. Karena apa? Di sini ada negatif 2Y. Ya, negatif 2Y, kalau misalkan kita kurangi 2Y nanti jadi 4Y, nggak jadi hilang. Padahal tujuan kita adalah menghilangkan atau mengeliminasi si Y-nya. Sehingga tujuannya adalah dia membuat si 2Y yang bawah ini tetap positif, sehingga kita tambah. Jadi nanti negatif 2Y ditambah 2Y hasilnya 0. Kalau sudah 0 ya udah, abaikan aja nggak apa-apa, sebenarnya nggak usah ditulis. Sekarang 3X ditambah 4, benar. 3X ditambah 4X itu adalah 7X. 10 tambah 4 adalah 14. Oke. Nah, jadi X-nya berapa? 2. Ya, betul. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Baru ketemu X-nya. Kita harus mencari Y-nya juga. Nah, yang ini boleh kalian masukkan ke persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Kalau saya ambil yang pertama aja, karena angkanya lebih kecil. Jadi nanti kita kalikan 2 dikali X. X-nya kita ganti dengan angka 2. Dikurangi Y sama dengan 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4. Dikurangi sama dengan 5. Y-nya berapa? Min 1. Oke. Y-nya sama dengan negatif 1. Ada yang bingung kenapa Y-nya sama dengan negatif 1? Sudah mudeng semua ya? Nah, ini tinggal kalian masukkan aja sekarang. Kalian punya setengah X, jadi setengah. X-nya kalian ganti dengan angka 2, dikurangi Y-nya negatif 1. Ini bisa dicoret ya? Ya. Sehingga menyisakan 1. Jadi 1 dikurangi negatif 1 alias berubah menjadi penjumlahan. Maka hasilnya 2. 2. Begitu. Ada pertanyaan? Enggak. Saya mengikuti. Sekarang nomor 22. Diketahui X1, X2, diketahui ada variabel X1 dan X2, dan ada syarat bahwa X1 itu lebih besar daripada X2, yang mana mereka itu akar penyelesaian akar kuadrat X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0. Perhatikan pernyataan berikut terkait dengan persamaan kuadrat tersebut. Jadi kita harus cari X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan diskriminannya berapa. Ada yang tahu diskriminan itu cara mencarinya gimana? B kuadrat min 4AC. Oke, diskriminan sama dengan B kuadrat min 4A kali C. A, B, C-nya didapatkan dari sini. A, B, dan C. Nah, dalam persamaan kuadrat ini, A-nya berapa? 1. 1. B-nya? 5. C-nya? Min 24. Oke, terima kasih. Nah, terus kita masukkan ke diskriminannya. 5 kuadrat min 4 kali 1 kali min 24. Oke, 5 kuadrat itu 25 min 96. Plus 96 jadinya. oke, plus 96. Berapa ini?
121. Oke. 121 diskriminannya. Apakah ini benar? Jelas salah ya. Ah, Nomor 1 salah. Sekarang kita cari X1 sama X2-nya. Nah, ini karena kebetulan A-nya itu 1, kamu bisa langsung mencari X1, X2 dengan cara seperti ini. Kita cari X yang apa namanya pasangannya X ini berapa, kayak ditambah berapa atau dikurang berapa gitu-gitu ya. Dengan cara kamu cari angka yang kalau ditambah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya min 24. 8 sama 3. 8 sama negatif 3. 8 dengan negatif 3. Oke, good. Karena 8 kalau dikurangi 3, 5. Tapi kalau dikali jadi negatif 24. Nah, apa namanya? Ini adalah bentuk faktor dari X kuadrat plus 5X min 24. Dia akan sama dengan 0. Maka salah satu dari X plus 8 atau X min 3 itu adalah 0. Jadi bisa kita katakan X plus 8 itu sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi X itu bisa jadi min 8 atau X itu bisa jadi 3. Gitu. Nah, di sini diketahui bahwa X1 itu lebih besar daripada X2. Berarti ini adalah X1, yang ini adalah X2. Karena X1-nya lebih besar ya kan? Iya, Oke. Nah, apakah X1 sudah benar sama dengan 3? betul. Apakah X2 sama dengan 8? Salah. Salah. Ya udah deh, kita sudah dapat jawabannya 2 dan 4. Kita buktikan. X1 itu 3, X2 itu min 8. Benar. Betul. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Perhatikan gambar. Oh, di sini ada sebuah sawah berbentuk persegi panjang ditanami padi. Di dalamnya ada kolam dengan ukuran yang tampak seperti pada gambar. Luas tanah yang ditanami padi adalah 84 meter. X meter. Kolamnya berbentuk persegi. Iya, persegi atau bukan ya? Gak ada keterangan persegi ternyata. Kolamnya persegi. Kolamnya persegi. Iya. Berarti bisa kita katakan kalau luasnya padi itu adalah 84, maka luasnya si padi itu adalah luas total lahan dikurangi luas kolam. Ya kan? Dia akan sama dengan 84. Nah, ini kita mencari ini supaya bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pernyataan-pernyataan yang ada di bawah itu. Nah, luas total persegi panjang ya dia panjang kali lebar. Sementara luas kolam sisi kali sisi karena dia persegi, tapi nggak ada keterangannya, ya udah nggak apa-apa deh. Gambarnya sih seperti persegi sih. Panjang kali lebarnya itu adalah 2x plus 3 kali x plus 2. Sedangkan luas kolamnya adalah x meter, berarti x kali x gitu ya, jadi x kuadrat. Sama dengan 84. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu dengan menjabarkan ini. 2x kuadrat Oke, 2x kuadrat plus plus 4x 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 plus 3x plus 6 kurangi x kuadrat ya. min x kuadrat. Ya. Oke, mari kita sederhanakan lagi, lebih kecil angkanya. X kuadrat Saya letakkan di sini ya. X kuadrat plus 7x
plus 6 sama dengan 84. Mm-mm. Nah, ini sekarang kita mesti cari loh. Mesti cari dong ya X-nya berapa. Supaya kita bisa bilang ukuran panjang sisi kolamnya berapa gitu kan. Iya. Tapi permasalahannya di sini itu tidak seperti persamaan kuadrat biasa. Sehingga harus kita pindahkan si 84-nya ke kiri supaya dia nanti jadi sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan bisa dicari ya. Hmm. Jadi 7x, sorry 7x. X kuadrat ditambah 7x plus 6 min 84 sama dengan 0. Atau bentuk sederhananya lagi, x kuadrat plus 7x plus berapa nih? Min deh ya. 7 min 72. 8. 78. 8. Ya 78. 78. Oke. Gitu ya. Iya. Nah, ini sekarang kita cari karena A-nya itu sama dengan 1, bisa pakai cara yang tadi, memfaktorkan kayak gini. Iya. Cari angka yang kalau ditambah sama dengan 7, kalau dikali negatif 78. 13 sama 6. 13 sama min 6. 13 sama min 6. Oke. Good. Jadi di sini plus 13, di sini min 6. Jadi kita bisa bilang X plus 13 itu sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Berarti X1 itu bisa jadi negatif 13, X2 itu jadi 6. Dan perlu kalian pahami bahwa jarak itu tidak mungkin negatif sehingga X yang paling memenuhi adalah X2 alias X sama dengan 6. Nah, dengan mengetahui X-nya itu, kita jadi tahu kalau eh, panjangnya lahan itu adalah 2X plus 3 alias 2 kali 6 tambah 3 sama dengan 12 tambah 3 itu 15. Sedangkan ini tadi 6 ditambah 2, lebarnya sama dengan 8. Dan kolamnya adalah 6 meter ya. Sisinya, sorry, sisi kolamnya. Nah, sekarang kita perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ukuran panjang sisi kolam adalah 8 meter. Salah. Salah. Ukuran panjang sawah 15 meter. Betul. Oke. Keliling sawah 46 meter. Tinggal 15 kali 2 ditambah 8 kali 2 ya. 30 tambah 16. 46. Betul? Betul. Oke. Jadi jawabannya 2 dan 3. Luas kolam 64 meter persegi. Salah, karena 6 kali 6 itu adalah 36 harusnya. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Yang lain lanjut. Oke deh, lanjut. Nomor 24. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Nih, pernyataan yang benar yang mana? Ini grafiknya fungsi kuadrat yang titik puncaknya di A. Grafiknya seperti ini. X sama dengan S. Oke, kita tentukan ABC-nya dulu aja. ABC dari persamaan kuadrat ini hanya berapa sih? 1. B-nya, Min 2. C-nya. Min 3. Nah, ini nanti dipakai untuk mencari titik puncak sama diskriminan ya. Titik puncak. Kalau titik puncaknya persamaan kuadrat itu apa? Ingat nggak? Eh, puncak. D min 4A. Oke, itu adalah Y-nya ya. Oh Min iya, D iya. per 4A untuk X-nya, X puncaknya. Min B per A. Ya, 2A. ya, min B per Ya, 2A. min B per 2A. Sip. Ini X puncak, ini Y puncak. Udah tinggal kita masukkan aja titik puncaknya. Min B itu min 2 ya. Jadi min 2
per 2 kali 1, koma, min. Nah ini nih, D-nya kita cari dulu dari sini. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC kan tadi. Jadi D-nya berapa kalau kita masukkan angkanya? Min 2 kuadrat, Min 2 kuadrat. min 4 kali 1 kali min 3. Oke. Berapa hasilnya? 4 4 plus 12. sama dengan. 16. Oke. Jadi tadi diskriminannya kita punya 16, di sini langsung aja min 16 per 4 kali 1 lagi. Nah ini negatif ketemu negatif jadi positif. Di sini 2, positif 2, terus udah saya terus ini 2 per 2 kali 1 juga 2. Yang ini 6, negatif 16 ya tetap 4 kali 1 4. Bisa kita coret. 2 dibagi 2 itu 1. Negatif 16 dibagi 4 itu negatif 4. Jadi titik puncaknya adalah 1, min 4. Benar ya? Tuh. Oke. Nah, salah satu dari titik P dan Q itu adalah titik yang dilalui oleh apa namanya? Kuadrat, persamaan kuadrat saat Y-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kalian boleh pilih mau menyelesaikan yang nomor 3 atau yang nomor 2 biar lebih gampang aja sih karena kita kan sudah dapat koordinat titik puncak. Iya. Kalau yang R itu berarti dia X-nya sama dengan 0. Kalau yang P sama Q itu adalah saat Y-nya sama dengan 0. Mau cari yang mana? Eh, yang B aja, yang 2 aja sih. Yang Y-nya sama dengan 0. Iya. Oke, Ah, oke. Misal Y itu sama dengan 0. Kok gini? Maka kita punya persamaan kuadrat yang tadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 itu sama dengan 0. Adalah 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Sehingga kita harus cari tahu X apa akar-akarnya dengan cara yang sama kayak tadi. Dan sekarang min kita 3 cari plus 1. min 3 plus 1. Oke, good. Karena kalau ya ini nanti kalau kalian jabarkan nanti hasilnya akan sama. Dengan 0 maka X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi kita punya X1 itu sama dengan min 3, bukan min 3 ya. Atau X2 itu sama dengan min 1. Jadi posisinya yang mana nih X1-nya nih? X1-nya di Q ya. Yang iya. Nah, ini sama dengan Q. Terus min 1 itu sama dengan P. Jadi P alias min 1 dikurangi Q yaitu 3 itu sama dengan min 4. Benar ya? Ya benar. Oke, jadi jawabannya 2 dan 4. D. Indang. Ada pertanyaan? Udah. Oke, lanjut. Sebuah roket ditembakkan ke atas. Tinggi roket, yang tinggi roket adalah H dalam satuan meter. Dan sebagai fungsi waktu T dalam satuan detik dirumuskan seperti ini. Roket tersebut tepat mengenai pesawat tempur pada saat roket pada ketinggian tinggi maksimum. Tinggi pesawat tempur tersebut adalah berapa? Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Min D per 4A. Mencari diskriminannya ya? Ya. Eh, B kuadrat. bukan ding mencari ya puncak ding ini tuh ya. Ya, Sorry, puncak. sorry. Makanya Mencari dibagi 4A. puncak. Jadi min D per 4A. 4A. A, B, C-nya yang mana berarti? A-nya min 2, B-nya Jelas. 160. A-nya min 2, B-nya 160, C-nya 0. oke. Min 160 kuadrat
min 4 kali min 2 kali 0 per 4 kali min 2. Oke, good. Nah, berapakah 160 kuadrat? 2000 2500 kan 2000 25.600 25.600. dikurangi 0. Nolnya nggak usah saya tulis ya. Ya, Jadi ini karena dia itu di depannya ada tanda negatif, maka ini bukan lagi 2.500 tetapi negatif 2.500. Nah, ini 4 kali min 2, min 8. min 8. Berapa jadinya min 20, min 25.600 dibagi min 8? 3.200 Positif atau negatif? positif. Positif. Karena negatif bagi negatif ya. Ya, Ada pertanyaan? tidak. Oke. Sekarang diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar. Oke, diingat-ingat tentang sifat-sifat sudut. Di sini ada 2 garis sejajar. Garis ini dengan garis ini. Kemudian garis ini. Nah, ini nanti akan menunjukkan apa namanya sifat-sifat sudutnya. Oke, kita bisa tahu besar sudut Q karena dia memiliki sifat yang sama dengan salah satu sudut yang sudah diketahui di sini. Yang mana coba kira-kira? Yang 62 derajat itu nggak sih? Betul. Soalnya sudut luar, eh, aduh, Ini lupa. sudut apa ya namanya ya? Persilangan ya lebih tepatnya mungkin. Bukan, sudut Sudut luar dal luar ya. searah. Oh iya, sudut yang saling searah ya. Oh, Ya, oh pokoknya benar-benar. gitu. Iya, betul sudut yang saling searah, bukan sudut dalam atau sudut luar yang satunya. Jadi ini 62 derajat. Nah, kita sudah tahu dia 62 derajat. Terus informasi itu dipakai untuk yang mana lagi ya? Oh, ini sudut P itu ada hubungannya sama sudut 58 derajat. Sudut dalam Berlawanan. Eh, sepihak. oh iya, sepihak. Sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak berarti gimana? 180. 180 Kurangi diapain? 58. Oke. Tuh ya. Jadi kalau mereka sudut dalam sepihak, maka P ditambah 58 derajat itu adalah 180. Sehingga P itu 180 dikurangi 58. Berapa tuh? 22. Eh, Eh, 122 ya. iya 122. Oke, jadi yang P 122 derajat. Nah, ini jadi segini itu 122 derajat juga. Berarti bisa ketemu juga yang R. Ya, betul. Kita bisa mencari yang R. Karena segini itu 122 derajat. Ya, Berarti R-nya berapa? 122 kurang 62 itu berarti 60. Oke, good. Sip. Berarti kita sekarang bisa cari yang S. Ya, 60 tambah 68 tambah S sama dengan 180. Mm-mm. S berarti 128. R ditambah, kok R? Ya benar. R ditambah S ditambah 68 itu 180. R-nya tadi 60 tambah S ditambah 68 jadi 180. Jadi S sama dengan 180 dikurangi 60 dikurangi 68. Berapa?
52. Oke, 52. Nah, kita ambil 3 dulu aja deh. Ini karena sudah memenuhi kok nanti kalau ambil 3. Sekarang P-nya tadi 122. Salah. Terus Q-nya 62. Betul. Terus R-nya 58. Nah, Salah ya? ya, Oh, ini T-nya juga nggak perlu dicari sih. ya. Berarti jawabannya yang 2 dan 4. Aku mau tanya, Ya. yang sudut Q itu kok 62 dari mana ya? Karena dia searah dengan sudut 62. Ini ada kok sifat-sifat sudut. Sudut yang searah memiliki besar yang sama. Oh, baik Bu, makasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Gak ada ya? Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. AE itu 8. Saya kasih angka dulu ya. AE itu 8. BC itu 2 kalinya AE. 2 kalinya AE berarti 16. Ya enggak? Ya, Dan AB itu 6. Keliling bangun tersebut sudah saya duga. Ini bisa kalian gunakan rumus apa? Untuk mencari ED dulu, Pitagoras. Pitagoras. Bentar, CD ini nggak diketahui ya panjangnya berapa. Enggak. Itu deh, kita cari ED dulu dengan cara mencari CE. Karena CE sama ED itu panjangnya sama. CE sama dengan ED. Nah, CE itu bisa dicari dengan rumus Pitagoras, menambahkan ini ya 6 titik, kuadrat. eh, eh, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, betul. Berapa nih? 36 tambah 64. Mm-mm. 100. Oke. CE sama dengan 10. Oke. CE sama dengan 10 yang mana sama juga dengan ED. Jadi di sini 10. Oke, sekarang untuk CD. CD-nya berapa? Hmm, Hmm. ini bisa dicari dengan cara kayak Pitagoras Iya, juga. Pitagoras tadi. Itu juga 6, terus yang tegak itu 8. Di Iya, sini 6 ya. Di sini 6, di sini 6 gitu ya, ya. iya. Ya kan? Iya bener. Oke, jadi sekarang tinggal kita tambahkan aja semua yang ada di luar ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa totalnya? 12 tambah 16 tambah 14 tambah 10. 30 tambah 22. 52. 52 ya. Sip. Oke, ada yang mau tanya? Tidak. Lanjut ke nomor 28. Jika diketahui panjang AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, itu sama dengan 5 cm. 5, 5, 5, 5. EF, FG, GH. EF, FG, GH itu 4. Luas daerah persegi panjang AEHI yang tidak diarsir. Hmm, Berarti itu luas persegi panjang kurangi segitiga yang diarsir. iya, Berarti itu luas persegi panjangnya itu kan 20 kali 12. sebentar. Luas persegi panjang dikurangi luas segitiga 1, dikurangi luas segitiga 2 gini ya. Ya, Jadi total apa persegi panjangnya berapa tadi? 20 kali 12
dikurangi setengah kali 5 kali tingginya 12 Betul. kurangi setengah kali 4 kali tingginya 20. Gitu. Oke. 240 dikurangi 30 kurangi 40. Oke. 170. Yap. Sip. Yang lain ada pertanyaan? Gak ada ya. Sudah paham kan ya? Paham lah. Karena segitiga itu mau bentuknya kayak gimana aja, pokoknya rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Karena alasnya sudah jelas berapa, ya udah tingginya tinggal mengikuti ini. Sisi-sisi segitiga, sisi-sisi segi persegi panjang, terus dikali deh, selesai. Oke, berikutnya nomor 29. Dua kapal A dan B berlayar dari mercusuar menuju area yang berbeda dan silakan dilihat di gambar. Jarak terpendek ya ini, terpendek kedua kapal AB setelah berlayar. Jadi kita diminta mencari ini jarak terpendek dengan Pitagoras. Nah, permasalahannya adalah jarak terpendeknya itu kita nggak tahu apakah benar seperti yang saya gambar ini atau malah dia, nah seperti ini. Kita kan nggak tahu kan titik berakhirnya ini di mana. Sehingga kita mesti Pakai garis bantu aja. garis Dari A, biar nanti jadi segitiganya segitiga besar. Oke. Dari A kita tambahkan ke sini ini ya, 3 kilometer ya. Bagaimana ini? Enggak, berarti Dijadiin segitiga siku-siku, Bu. ya Iya, dijadikan ini segitiga siku-siku, berarti ke kan A itu tiganya. turun sampai ke B, tapi tetap di garisnya dia. Habis itu nanti titiknya itu yang aduh rada sulit ya. Gimana? Garisnya kayak gini, turun kayak gini, bukan Nah, naik. ya, habis itu disambungin sama B, habis itu nanti ditarik garis tengah kayak Bu Farah tadi. Gini maksudnya. Nah, ya, Oke, dia nanti yang ketemu bagus. yang bawah berarti 10. Terus yang atas ya, Yang bawah ini nanti jadi 16 10. tambah 8 ya, 24 gitu. Ya, 24. Oh ya, ini 10. Ya, 10, 24. Pinter deh. Terus Pakai ini aja segitiga yang istimewa itu hurufnya berarti 15, 12 sama 13. Soalnya berlaku kelipatan kan, Bu. Pitagoras. 15, 12, 13. 5, 12, 13. Oke, 5, 12, 13. Ya bisa sih. 5, 12, 13 berarti nanti di sini 26 ya. Ya, Karena di sini jadi 10, ini jadi 24, ini berarti jadi 26. Oke. Kalau misalkan kalian ingat segitiga istimewa, sorry, Pitagor. Apa sih namanya itu? apa ya? Lupa juga, Bu. Segitiga istimewa atau Pitagoras istimewa gitu. Nah, itu Ya, nanti bisa kalian Triple gunakan. Pitagoras, Bu. Triple Pitagoras, iya kok jadi ya, triple istimewa. Pitagoras. Betul. Nah, ini bisa kalian gunakan, kalian manfaatkan informasi triple Pitagoras tersebut. Tapi kalau kalian bingung pun atau kalian lupa pun bisa menggunakan cara ya kayak biasanya 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat nanti hasilnya berapa gitu. Ya, walaupun itu lebih lama. Lama banget Tapi malah, itu soalnya gede banget angkanya. ya, karena kan kalau ASPD terbatas waktu ya. Iya, ya. Jadi tadi ini jawabannya 26. Oke, satu lagi ya soalnya. Oke, diketahui panjang rusuk tiap kubus satuan adalah 5 cm. Luas permukaan bangun. Masya Allah. 5. Sebentar. Itu Ya, dihitungin aja, Bu, yang menghadap depan berapa. iya benar. Ini aslinya anu enggak sih? Aslinya segini itu tuh apa namanya? Ada Ya, gambarnya, terus ada segini berapa. tuh ada Iya. gambarnya gitu kan. Mm. Jadi aslinya itu kita menghitung kubus besar, luas permukaan kubus besar
dari kubus-kubus kecil ini, ya kan? Oh iya, cuman dibikin ada Heeh. punya aja cekungannya. Mm-mm. Ya udah, sekarang luas permukaan kubus ya 6 kali sisi kan? Iya, Di sini sisinya itu yang 20 ya? 20 kali 20, ya kan? Di sini iya, 20, betul betul. di sini 20, jadi 400. Terus 400 kali 6. 2.400. Oke, udah. Bu, mungkin bisa dibahas nomor 34, Bu. Mau Satu. langsung loncat ke 34. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin nanti untuk yang apa namanya 31 dan teman-temannya itu ya di pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Satu Mungkin nomor takutnya doang kan ada nih. yang belum paham Sampai jam gitu. 5 nih. Bu, maaf, Bu. Ini saya ditanya saudara saya, lupa. Maaf, Oh Bu. iya, nggak apa-apa. Tak kirain ada apa. Ya, tapi kita sampai jam 5 kok. Oke ya, sekarang Rino dan Roni mendapat tugas mengukur lebar sungai. Nah, ini seperti bisa kalian lihat sendiri ya di gambar. Roni dan Rino menancapkan tongkat pada posisi D. Pada posisi A, B, C, D seperti pada gambar. Terus jarak tongkat AB itu 8 meter. Saya tulisin dulu angkanya. Terus BC itu adalah 2/5-nya CD. BC itu 2/5-nya CD. Nah, itu saya bingungnya juga di situ, Bu. Lebar sungai tersebut. Waduh. Informasinya di 8 meter itu tadi ya. Iya, 8,2. Itu BC itu udah. Heeh. BC itu 2/5-nya CD. Lebar sungai tersebut. Ini 8. Berarti kalau BD itu Tapi itu terlalu kesebangunan, Bu. terlalu banyak informasi ding Iya. ini. Oh. Terlalu banyak informasi, maksudnya terlalu banyak yang seharusnya tidak ada. Ini MX BC Kalau saya AB per DE sama dengan BC per CD, Bu. Terus habis itu masukin nilainya. AB per ED sama dengan BC per CD. BC per CD. Dan ini Jadi BC per 8. CD itu kan berarti 2/5 ya? Ya benar ya? Iya, terus nanti dicoret aja sih sama CD. 8 per ED sama dengan 2/5 gini ya? Oh iya, 25. Ya, 2/5 kan bukan 5/2 kan? bukan. Oh iya ya, kenapa nggak kepikiran ya? Ngapain Hmm. nih? Jadi ED-nya sama dengan 8 kali 5 bagi 2. Iya. Udah coret. Dapat 20. Gitu. Nah, Ya, ya, ya. Oke, sip. Mantap sekali. Masih pada semangat. Ternyata. Bu, boleh Ya, lihat yang nomor 2 tadi? Belum saya screenshot tadi, lupa. nomor berapa? 26, yang sudut. 26.
26. Iya, ini Oh ya, 26 kan? udah Bu. Oke. Udah Bu. Oke. Ya, ini karena sudah jam 5, saya tutup dulu ya. Siap-siap berbuka puasa juga. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya dan keaktifannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat sore. Sore, makasih, Bu. Iya, Sore Bu, terima sama-sama. kasih Bu. Iya.